Halo Sobat Sosial, bantuan pangan non-tunai dan bantuan sosial tunai dicairkan double ya. Dan ini juga sudah dicairkan di beberapa wilayah. Nah, bagaimana dengan bantuan program Keluarga Harapan? Apakah akan cair di bulan Maret atau di bulan April? Nah, ini menjadi pertanyaan besar untuk para KPM program Keluarga Harapan. Dan juga apakah KPM yang sudah divalidasi kemarin itu juga akan dicairkan pada tahap yang kedua, ataukah seperti apa informasinya? Nah, Sobat Sosial, jangan kemana-mana, tetap di channel Budi Sometimes dan jangan di skip sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi ini dengan baik dan benar. Wave Mile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Saya kira tentunya akan sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi terkait pencairan ya, bantuan PKH, BPNT dan juga BST. Nah, Sobat Sosial, seperti yang di awal saya sampaikan bahwa bantuan pangan non-tunai telah dicairkan, bahkan ada yang sudah double di beberapa wilayah. Dan juga apakah pencairan PKH ini sebenarnya cairnya di bulan akhir Maret atau di bulan April. Nah, dan juga Sobat Sosial, apakah calon KPM yang baru yang sudah divalidasi kemarin, apakah juga nantinya akan ikut cair di tahap yang kedua atau tidak? Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan selalu mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel Budi Sometimes. Dan jika misalnya informasi ini bermanfaat, silakan Sobat Sosial untuk mengklik like dan membagikannya kepada Sobat Sosial yang lain atau ke media-media sosial yang lain, sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan menjawab lewat chat dan juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Bagi Sobat Sosial yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan informasinya ya. Nah, Sobat Sosial, seperti pada informasi sebelumnya atau pada video saya sebelumnya, saya telah memberikan informasi terkait pidato Ibu Menteri Sosial di Istana Kepresidenan yang mengatakan bahwa pencairan PKH, BPNT dan juga BST itu ditargetkan akan dicairkan pada minggu keempat di akhir Maret. Nah, dan perlu juga dukungan dari setiap daerah untuk bisa menargetkan proses pencairan di akhir Maret ini. Nah, itu yang kami tangkap dari pidato Ibu Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini. Nah, Sobat Sosial, perlu diketahui bahwa saat ini bantuan pangan non-tunai atau sembako itu sudah dicairkan di beberapa wilayah, dan benar yang disampaikan Ibu Risma bahwa pencairan BPNT dan juga BST untuk bulan April kemungkinan itu ditargetkan akan dicairkan di akhir Maret. Itu artinya kalau misalnya bantuan pangan non-tunai yang satu bulan jumlahnya 200.000, itu berarti akan diterima menjadi 400.000. Nah, dan ini sudah terbukti
di beberapa wilayah sudah ada yang memposting bukti struknya, jumlahnya itu 400.000, dan itu ada di wilayah DKI, maksud kami di wilayah Yogyakarta ya. Ada beberapa KPM yang sudah memposting bukti struk pencairan bantuan pangan non tunai. Dan untuk bantuan sosial tunai, saat ini kami sudah berkoordinasi dengan kawan kami TKSK. Beliau mengatakan bahwa BST juga akan segera cair, dan saat ini pihak kantor pos telah menerima data dari Kementerian Sosial dan telah memberitahukan kepada TKSK untuk segera memastikan KPM BST itu mempunyai NIK dan itu padan dengan Dukcapil baik di daerah maupun di pusat. Jadi harapannya KPM BST juga bisa melihat kembali NIK-nya apakah padan dengan Dukcapil ataupun tidak. Jadi saat ini pencairan bantuan sosial tunai itu berbasis NIK. Bagaimana dengan pencairan program Keluarga Harapan? Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tri Risma hari ini, bahwa ditargetkan program Keluarga Harapan itu akan dicairkan pada minggu keempat di akhir Maret. Nah, Sobat Sosial, seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, bahwa pencairan PKH itu dilakukan secara bertahap ya, di beberapa wilayah tidak dilakukan secara serentak. Nah, Sobat Sosial, dulu juga di tahun kemarin pada saat pencairan per bulan pernah terjadi di dalam satu bulan itu pencairan itu dilakukan 2 kali ya. Nah, saat ini seperti yang disampaikan Ibu Tri Risma, bahwa pencairan tahap 2 untuk PKH itu akan dimajukan di akhir Maret. Nah, untuk diketahui bahwa biasanya pencairan PKH itu berlangsung kurang lebih 1-2 minggu. Itu artinya jika misalnya pencairan PKH dilakukan pada akhir Maret, misalnya di tanggal 30 Maret, itu artinya pencairan PKH itu akan berlangsung sampai 1-2 minggu, dan bisa jadi pencairan itu akan melewati pada tahap awal di bulan April. Nah, jadi soal misalnya dia cair di akhir Maret ataupun di awal April itu bukan menjadi masalah. Yang pastinya pencairan PKH itu akan dicairkan. Yang harus dipastikan adalah KPM PKH itu namanya masih ada dan NIK-nya tidak bermasalah, sesuai dengan Dukcapil dan tidak ganda. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa ketika pencairan akan dilakukan di akhir Maret ataupun di awal April itu tidak akan menjadi masalah, karena biasanya pencairan PKH itu berlangsung 1-2 minggu. Itu artinya Sobat Sosial tidak perlu panik. Yang harus dipastikan adalah namanya tetap ada dan dipastikan dananya cair. Nah, Sobat Sosial, bagaimana dengan KPM PKH atau calon KPM PKH yang baru? Apakah juga nantinya akan dicairkan pada tahap kedua ini? Nah, sampai saat ini Sobat Sosial belum ada informasi resmi terkait penetapan calon KPM yang baru yang telah divalidasi kemarin. Akan tetapi saat ini untuk diinformasikan bahwa ada beberapa nama yang itu dikembalikan kepada pendamping untuk divalidasi kembali karena datanya itu mungkin masih bermasalah terkait dengan NIK ya, yang akan dicek kembali oleh pendamping karena mungkin tidak padan dengan Dukcapil. Juga data identitas diri pada saat pembuatan rekening BPNT itu mungkin kurang lengkap data dirinya, sehingga ada beberapa nama yang dikembalikan ke pendamping untuk dilakukan validasi kembali untuk mengecek kembali apakah data KPM baru ini valid atau tidak. Nah, itu informasi terkait pencairan PKH, dan harapannya
calon KPM PKH yang baru ini juga bisa dicairkan di tahap yang kedua. Akan tetapi ada beberapa data yang dikembalikan, itu artinya pendamping akan melakukan validasi kembali terhadap data-data yang telah dikembalikan. Nah, Sobat Sosial, demikian informasi yang bisa saya berikan saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Terima kasih dan salam PKH.